Otabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Taripa, Kabupaten Poso dihebohkan dengan hujan yang disertai butiran es. Aparat Polda Sulawesi Tengah didesak untuk serius mengusut kasus kematian Afif Siraja. Perairan Toli-Toli dan Buol disebut masuk zona megatrust dan berpotensi gempa dengan magnitudo besar. Warga dihebohkan dengan fenomena hujan es yang mengguyur Desa Taripa, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sabtu malam. Fenomena serupa terjadi di Desa Watu Tawu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Fenomena langka ini terjadi saat hujan deras yang melanda wilayah Desa Taripa. Hujan disertai butiran es berukuran kecil jatuh di atap dan halaman rumah warga. Peristiwa ini mengagetkan warga dan mengabadikannya melalui kamera ponsel kemudian disebar ke media sosial. Menurut Agustina, Prakirawan Cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika Kasiguncu Poso, fenomena hujan es yang terjadi di Desa Taripa disebabkan oleh awan konvektif cumulonimbus yang suhu puncaknya mencapai 75 derajat Celcius. Berdasarkan hasil analisis meteorologi, kejadian hujan es di Desa Taripa disebabkan oleh awan konvektif cumulonimbus yang suhu puncaknya mencapai minus 75 derajat Celcius. Pertumbuhan awan tersebut dipicu oleh beberapa faktor, yaitu fenomena MGO, anomali suhu muka laut yang hangat, persentase kelembapan udara yang cukup tinggi berkisar antara 70 hingga 90%, serta kondisi lokal atmosfer yang labil. Pertumbuhan fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan MBGO, anomali suhu muka laut yang hangat, dan presentasi kelembaban udara yang cukup tinggi. BMKG Kasiguncu Poso mengimbau kepada warga untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi selama musim peralihan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Kasus kematian Afif Siraja, pria yang ditemukan tewas di Kelurahan Palupi, Kota Palu pada 19 Oktober 2025 lalu, menyisakan misteri. Keluarga korban menunggu kejelasan dari Polda Sulawesi Tengah terkait penyelidikan kasus tersebut. Keluarga korban didampingi kuasa hukumnya, Natsir Said, bertemu dengan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah untuk mendapatkan kejelasan dan perkembangan penyelidikan kasus kematian Afif. Keluarga korban mempertanyakan kinerja pihak kepolisian yang dinilai lamban dalam mengungkap kasus tersebut. Alasannya, kasus tersebut sudah dilaporkan sejak 10 hari lalu dan ada penemuan barang bukti berupa ponsel milik korban di lokasi kejadian. Untuk itu, keluarga korban berharap agar pihak kepolisian segera memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kasus kematian tersebut. Polda Sulteng agar tetap konsisten, silahkan terus membangun komunikasi secara langsung dengan pihak keluarga, memberikan laporan secara resmi kepada pihak keluarga agar menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan perkara tewasnya Afif Siraja. Menanggapi tuntutan keluarga korban, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi Joko Tejahyono menegaskan komitmennya dalam mengusut kasus kematian Afif Siraja.
Ini yang kami inginkan sebenarnya. Langkah Polda Sulteng menangani kasus itu bukan semata-mata bagian dari proses penyelidikan, tapi sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral terhadap pihak keluarga. Jadi masih ada kendala memang satu itu, artinya perlakuan terhadap barang bukti handphone itu kita ambil sejak awal, itu ya akan kita perlakukan, ya bukan kita biarkan, tidak. Kita akan lakukan, kita kerjasama dengan cyber, Direktorat Cyber, dan ada handphone satu, kan ada 3 nih handphone korban. Polda Sulteng meminta keluarga korban dan masyarakat untuk bersabar karena proses penyelidikan membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Barang bukti sudah diserahkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk diselidiki dan menunggu hasilnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sudah pasti kita lakukan, ya. Aparat keamanan terus memperkuat keamanan dan kedamaian di wilayah Poso. Salah satu upaya yang dilakukan yakni merangkul mantan narapidana terorisme atau napiter di bekas wilayah konflik tersebut. Seperti yang dilakukan Satuan Tugas Madagoraya Minggu siang dengan memberikan bantuan sosial kepada para ex-napiter. Bantuan tersebut dilakukan secara serentak di 4 pos Kantipmas di wilayah Poso seperti Tabalu, Masamba, Taman Jeka, dan Kalora, Kecamatan Poso Pesisir. Melalui pos tersebut, Satgas Madagoraya menyalurkan bantuan sembako kepada 19 ex-napiter yang berasal dari berbagai desa, seperti Tabalu, Kasiguncu, Mapane, Masamba, Ueralulu, Taman Jeka, dan Kalora. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan menumbuhkan semangat kebersamaan antara aparat keamanan dengan masyarakat, khususnya ex-napiter. Salah satu ex-napiter, Reza, mengapresiasi langkah Satgas Madagoraya yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Poso. Bantuan tersebut dinilai cukup membantu meringankan beban ekonomi warga. Saya Ustadz Reza mengucapkan banyak terima kasih atas tali asih yang diberikan oleh Satgas Madagoraya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini memberi manfaat kepada diri saya dan keluarga saya. Sejak operasi Madagoraya digelar di Poso, pihak kepolisian gencar melakukan berbagai program bantuan sosial kemanusiaan maupun deradikalisasi. Selain bantuan sembako, juga ada pelayanan kesehatan gratis serta bantuan alat tulis bagi anak sekolah. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.